Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska, NIM 171041663 dari kelas pagi A1 semester 7. Makul Manajemen Pemasaran Internasional atau MPI, dosen pengampu Adi Mursalin SEME, jurusan manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab jawaban UAS Manajemen Pemasaran Internasional MPI. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional menjadi penting. Jawaban nomor 1. Leading product adalah sekelompok produk yang berhubungan yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu lining produk, dan tiap produk dalam satu lining tersebut dapat dijual secara terpisah. Contohnya Nike adalah perusahaan multinasional yang menjual produk line, sepatu olahraga, pakaian olahraga, dan peralatan olahraga. Ketiga, kategori ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa subproduk berdasarkan olahraga dan penggunaan. Soal nomor 2. Jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Jawaban nomor 2. Yang pertama, segmenti atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang berpisah. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran biasa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Yang kedua, targeting. Komponen kedua adalah targeting atau menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai keterkaitan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Yang ketiga, positioning. Ketiga adalah positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar, Anda harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari kompetitornya. Soal nomor 3. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Jelaskan jawaban Anda. Jawaban nomor 3. Yang pertama, amati dan pelajari saingan usaha Anda. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengamati perilaku pesaing atau kompetitor usaha Anda. Anda harus mempelajari apa saja yang membuat produk mereka diminati banyak masyarakat. Anda juga harus mempelajari kapan mereka ramai atau sepi dikunjungi konsumen. Hal ini akan menjadi strategi usaha yang bisa Anda lakukan. Yang kedua, pahami karakteristik usaha Anda. Langkah yang kedua yaitu Anda harus mengerti dan memahami karakter usaha Anda. Mengapa? Karena ini bertujuan agar Anda dapat mencapai target pasar. Dan ingat,
Lakukanlah prinsip ekonomi, yaitu mengeluarkan modal kecil untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Yang ketiga, amati, tiru, dan perbarui. Cobalah untuk mengamati perilaku pesaing, tirulah cara tersebut dan modifikasi untuk usaha Anda. Cara ini sudah banyak dilakukan untuk mengembangkan usaha. Hal ini biasa dilakukan bagi pemain baru. Yang keempat, cari mitra usaha. Mitra usaha berguna untuk menanam modal di usaha kita, atau dengan kata lain menjalin kerjasama dengan perusahaan yang berkaitan dengan Anda. Anda juga bisa menekan biaya iklan produk usaha Anda. Yang kelima, beri potongan harga atau diskon. Tujuannya untuk menarik minat masyarakat. Cara ini juga menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan penjualan yang bisa kita terapkan di event atau di hari-hari tertentu. Yang keenam, keramahan dan komunikasi ke konsumen. Pelayanan merupakan salah satu cara yang bisa membuat orang senang. Mengapa? Karena di kehidupan manusia, orang yang berperilaku baik kepada orang lain itu disenangi. Begitupun sebuah perusahaan ke konsumennya. Hal ini bisa memberi kepuasan terhadap konsumen. Yang ketujuh, jujur. Mengapa harus jujur? Karena ini adalah hal yang penting dalam segala sesuatu. Jangan sampai karena hanya untuk keuntungan semata Anda membohongi konsumen Anda. Yang lambat laun pasti terbongkar dan mungkin kebangkrutan usaha Anda pun juga pasti. Jadi usahakan menjadi pribadi jujur, karena untuk mendapat kepercayaan orang lain itu tidak gampang, dan jujurlah yang menjadi sifat orang percaya kepada Anda dan usaha yang Anda rintis. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap para wirausaha harus mempertimbangkan hal-hal di atas. Biasanya, hal kecil dari konsumen pun bila Anda abaikan di dunia usaha akan menimbulkan hal negatif untuk usaha Anda ke depannya, karena hal-hal yang besar terjadi dari hal yang kecil. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Jawaban nomor 4. Berdasarkan hasil penelitian bahwa merek suatu pada tingkatan baik, promosi pada posisi yang kurang baik, serta kualitas produk Anda pada tingkatan baik. Secara umum, merek, promosi, dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan pengaruh merek adalah paling signifikan terhadap keputusan pembelian. Loyalitas konsumen merupakan sebuah ukuran yang dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan perilaku pembelian yang konsisten. Ketahuilah apa saja karakteristik dari loyalitas konsumen sehingga Anda dapat meningkatkan loyalitas konsumen dengan mudah. Yang pertama, melakukan pembelian secara teratur atau pembelian secara berulang. Yang kedua, membeli di luar lining produk atau layanan jasa atau pembelian antar lining produk. Yang ketiga, merekomendasi produk atau layanan jasa kepada orang lain. Secara tidak langsung, konsumen telah melakukan pemasaran untuk perusahaan dan membawa konsumen lain kepada perusahaan. Yang keempat, menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk atau layanan jasa yang sejenis, atau dengan kata lain, konsumen tidak mudah terpengaruh oleh tarikan pesaing. Soal nomor 5. Dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban nomor 5. Berikut adalah beberapa kendala yang lazim dalam menerapkan pelaksanaan promosi internasional. Yang pertama, masalah kepercayaan. Tidak bisa dipungkiri akibat ulah para oknum tertentu. Transaksi online saat ini mendapat stigma negatif di mata sebagian konsumen, terutama orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan secara online. Memang banyak pencuri yang telah mengadopsi sistem online untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan orang lain, entah itu melalui pencurian rekening online, penipuan kualitas produk, atau bahkan investasi bodong online. Yang kedua, masalah jarak.
Memang jarak geografis bukanlah suatu masalah untuk mempromosikan suatu produk. Bahkan seseorang di pelosok Afrika bisa mencakup produk dari negara-negara Asia. Permasalahannya bukan terletak pada mekanisme promosi, melainkan pada mekanisme pengiriman. Jika Anda menjual produk secara fisik, bukankah barang tersebut harus dikirim langsung ke negara konsumen? Disinilah timbul berbagai persoalan, termasuk kerusakan, kecelakaan, kehilangan, dan sebagainya. Yang ketiga, masalah kualitas. Bayangkan ketika Anda berburu produk garment di toko fashion online, gambar-gambar yang disajikan begitu atraktif, bahkan pakaian biasa akan terlihat indah saat dipajang dengan patung dan difoto dari angle yang tepat. Masalahnya, apakah Anda bisa meraba produk yang akan dibeli? Tentunya tidak. Sekalipun Anda bisa mendapat informasi tentang bahan pembuatannya, Anda tetap tidak bisa memastikan apakah bahannya sesuai keinginan Anda atau tidak. Soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah strategi memasuki pasar internasional. Jawaban nomor 6. Pemasaran produk adalah hal yang sangat penting dalam berbisnis. Namun banyak sekali strategi pemasaran produk yang dapat diterapkan oleh para pengusaha maupun perusahaan di zaman yang serba canggih ini. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien. Yang pertama, kenali siapa calon pelanggan Anda. Dalam strategi pertama ini, Anda harus mengenali siapa calon pelanggan Anda. Bagaimana cara mengenali calon pelanggan Anda? Mudah. Pikirkan siapa saja yang akan membeli produk Anda nanti dan kelompokkan, misal dari usia, gender, hobi, apapun itu yang akan tertarik dengan produk Anda. Ketika Anda sudah tahu dari kalangan mana saja yang membeli produk Anda, fokus pada calon pelanggan tersebut. Yang kedua, memiliki produk berkualitas. Mempunyai produk berkualitas pasti akan membuat Anda bangga dan senang hati. Menjualnya ditambah sesuai dengan apa yang calon pelanggan Anda inginkan. Strategi kedua dalam strategi pemasaran produk ini adalah membuat produk Anda berkualitas. Anda belum mempunyai produk sendiri atau masih menjual produk orang lain, setidaknya Anda harus memikirkan mengemas produk Anda dengan baik agar terlihat bagus dan berkualitas. Jadi, sangat penting untuk membuat produk yang berkualitas. Lanjut ke strategi pemasaran berikutnya. Yang ketiga, strategi pemasaran dengan membuat penawaran menarik. Pilih mana beli mobil BMW gratis, payung atau payung gratis. Pasti Anda membeli payung gratis. Ya, itulah contoh strategi pemasaran ketiga. Buat penawaran menarik. Penawaran menarik ini bisa dilakukan dengan banyak hal, misal dengan memberi diskon, membandingkan produk Anda, atau memberikan promo buy one get one free. Yang keempat, memilih lokasi pemasaran yang tepat. Tempat strategi yang mesti menjadi salah satu strategi yang patut dipertimbangkan agar strategi pemasaran produk yang Anda lakukan efektif dan efisien. Karena dengan tempat penjualan yang strategi, berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tertentu, sangat memacu penjualan yang tinggi. Rasanya mustahil dapat menjual produk di tempat yang sepi dan tidak banyak yang berlalu lalang. Yang kelima, strategi pemasaran dengan memanfaatkan tenaga pelanggan. Strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien. Yang kelima ini adalah dengan memanfaatkan tenaga pelanggan. Anda sudah loyal. Anda bisa menawarkan sistem bagi hasil bagi pelanggan yang menawarkan produk ke konsumen lain. Jaringan pemasaran pelanggan ini akan jadi ladang keuntungan
bagi Anda harus mengeluarkan waktu dan biaya pemasaran sendiri. Yang keenam, strategi pemasaran media online. Hampir sebagai masyarakat, kita sudah pasti punya gadget atau smartphone, yang masing-masing hal ini harus masuk ke daftar strategi pemasaran produk Anda. Anda bisa melakukan pemasaran atau memasang iklan di website, marketplace, atau beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang ketujuh, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan Anda. Ini sangat penting sebab dapat menarik pelanggan Anda untuk mentransaksi kembali, tanggapi feedback yang mereka berikan, didengar masukan-masukannya. Anda bisa meminta testimoni tentang produk Anda kepada mereka dan memberikan semacam reward diskon belanja kepada mereka. Melakukan hal-hal tersebut, pelanggan akan merasa dihargai oleh perusahaan Anda. Ini akan menjadikan perusahaan Anda sangat baik di mata mereka dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pemasaran kepada kerabat-kerabat mereka. Setelah strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien ini berjalan dengan baik, Anda juga harus mengelola keuangan dengan baik, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat, maka berisi pun akan terus berkembang. Soal nomor 7. Kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. W.W. Rostov membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Berikutnya jawaban yang nomor 7. Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi di negara tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan teknologi membawa banyak manfaat untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia. Selain itu, ada banyak inovasi canggih yang diciptakan untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Dengan begitu, tingkat perekonomian pun bisa semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca manfaat teknologi informasi bagi perekonomian yang tertulis di bawah ini. Yang pertama, pemasaran produk lebih mudah. Proses pemasaran produk seringkali memakan biaya yang cukup besar, tapi hasil yang didapat kurang maksimal. Namun berkat adanya teknologi, kini pemasaran jadi lebih mudah. Pihak produksi bisa memasang iklan di internet pada situs-situs tertentu dengan biaya yang jauh lebih murah, bahkan terkadang gratis. Hasil ini yang didapat pun juga lebih mudah karena hampir semua orang mengakses internet, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan iklan tersebut jadi lebih besar. Jumlah konsumen dan pendapatan pun ikut meningkat. Yang kedua, layanan baru untuk transaksi jual beli. Pemanfaatan teknologi ikut diaplikasikan ke dalam layanan transaksi oleh pihak bank dengan adanya fitur e-banking dalam m-banking yang memudahkan pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Masing-masing pihak tidak perlu pergi ke bank atau ATM, tapi hanya perlu mengakses melalui gadget. Selain itu, ada juga situs-situs e-commerce yang meningkatkan berbagai jenis produk dalam suatu website khusus yang biasa diakses oleh orang-orang seluruh penjualan dunia atau penjuru dunia. Hal ini pastikan akan memperluas jaringan bisnis tanpa terhitung jarak, tapi dengan biaya yang sedikit. Yang ketiga, produktivitas dunia industri meningkat. Kemajuan teknologi melahirkan mesin-mesin canggih yang membuat proses produksi lebih meningkat dan cepat. Dengan begitu, konsumen yang didapat pun jadi besar. Kehadiran teknologi juga memungkinkan konsumen melakukan kontak langsung dengan pabrik melalui telepon atau aplikasi chatting, sehingga pelayanan juga bisa dilakukan secara langsung.
selera individu bisa terpenuhi dan yang penting konsumen tidak perlu ke toko. Selain mendatangkan manfaat, ternyata teknologi juga bisa mendatangkan dampak negatif terhadap perekonomian. Yang pertama, peluang terjadinya transaksi ilegal. Kini, semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang buruk, seperti melakukan transaksi barang ilegal melalui internet. Kehadiran internet membuat peluang besar bagi orang yang ingin bertransaksi secara ilegal karena kurangnya pengawasan dalam sistem internet. Yang kedua, maraknya kasus penipuan perdagangan online. Satu lagi, dampak negatif teknologi informasi bagi perekonomian yang kini banyak terjadi adalah maraknya kasus penipuan perdagangan online. Entah sudah berapa banyak kasus penipuan seperti ini dengan jumlah keuangan yang sangat besar. Diperlukan tingkat kewaspadaan tinggi. Terdapat penjual yang ingin menipu pembeli. Para korban yang sudah tertipu juga sebaiknya melaporkan ke polisi agar tidak muncul korban-korban lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman yang serba modern ini, teknologi informasi membawa peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi bagi perekonomian juga berdampak sangat signifikan dan memberikan manfaat, tapi juga tidak menutup kemungkinan munculnya efek negatif yang merugikan manusia. Untuk diperlukan pola pikir yang matang dan edukasi supaya pemanfaatan teknologi hanya memberikan manfaat saja dan tidak mungkin umat manusia. Soal nomor 8. Sistem perdagangan internasional antar negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban nomor 8. Yang pertama, Indonesia telah mengenal sistem perdagangan internasional. Sudah sejak berabad-abad lalu, dimulai dari dibukanya jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti India dan Cina, yang merupakan pelopor dari perdagangan bersistem internasional di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan, saat itu belum dikenal dengan perjanjian kesepakatan atau MOU yang seperti sekarang ini, tetapi lebih kepada perdagangan yang bebas dalam mencari keuntungan, baik dalam pertukaran barang atau barter, juga dalam bentuk pertukaran lainnya. Menurut Van Leer, barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar internasional tersebut meliputi barang-barang yang bernilai tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, hasil tentunan, barang-barang pecah belah, di samping barang-barang yang digunakan kerajinan. Selain itu juga terdapat sebagai jenis wangi-wangian, juga obat-obatan. Yang kedua, sistem perdagangan internasional Eropa. Dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation 1971. Menurut bukunya, bahwa suatu negara yang kurang efisien dalam memproduksi barang dan jasa dengan negara lain dapat memproduksi barang yang dihasilkan dengan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil, dan mengimpor barang yang memiliki kerugian besar dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Dari keunggulan kooperatif suatu negara bila terjadi biaya yang lebih murah dalam memproduksi barang dan jasa di suatu negara dibandingkan negara lainnya. Eropa berperan penting dalam peningkatan partisipasi negara berkembang dalam Global Value Chain atau GVSC Wion 2015. Pengembangan jejaring produksi global dan pengembangan teknologi akan berdampak positif terhadap daya saing Indonesia. Keterikatan Indonesia dan Uni Eropa dalam segi produksi dan pasar sangat erat. Kajian ini merupakan melihat
secara detail potensi kinerja serta strategi pengembangan ekspor di pasar Uni Eropa, terutama dalam hal diplomasi perdagangan internasional. Yang ketiga, sistem perdagangan internasional di Jerman. Pameran perdagangan internasional terbesar di dunia diadakan beberapa kota Jerman seperti Hannover, Frankfurt, dan Berlin. Komunikasi dari produksi berorientasi jasa, pengelotoran dana untuk riset, hubungan kuat antara industri dan akademis, dan hubungan internasional berkontribusi terhadap ekonomi di Jerman. Yang keempat, sistem perdagangan internasional Amerika Serikat. Sistem perdagangan internasional Amerika Serikat telah mengembangkan teknik pertanian yang maju, arsitektur megah, dan masyarakat setingkat negara. Pada akhir abad ke-19, perekonomian nasional Amerika Serikat merupakan perekonomian termaju di dunia. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional dan jelaskan proses penetapan pasar sasaran internasional? Jawaban nomor 9. Penetapan pasar sasaran pada dasarnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial dan memilih sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Proses pemilihannya adalah sebagai berikut. Pemilihan adalah negara seleksi awal atau faktor umum dan produk, negara sasaran, prospektif, estimasi potensial pasar, negara potensial pasar tinggi, estimasi potensi penjualan produk untuk produk perusahaan, produk kompetisi, dan struktur pasar, pasar sasaran, identifikasi segmen pasar, kemudian optimalisasi pasar sasaran. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 10. Sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Jawaban nomor 10. Strategi yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar internasional adalah yang pertama, lesesi. Lesesi merupakan strategi di mana lessor memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Strategi ini merupakan strategi yang memiliki risiko paling kecil dibandingkan strategi yang lain, namun tentu saja lambat yang diperoleh tidak maksimal. Yang kedua, ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual keluar negeri. Yang ketiga, franchise merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Yang keempat, kontrak manufaktur. Yang kelima, international joint venture dan alisiasi strategi. Yang keenam, foreign direct investment atau FDI. Dari berbagai strategi tersebut diurutkan berdasarkan komitmen, kontrol, resiko, dan potensi profit yang diperoleh oleh perusahaan jika menggunakan strategi tersebut. Semakin besar profit yang diperoleh, maka akan semakin besar pula resiko yang kemudian akan ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pemilihan strategi yang tepat agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan perdagangan internasional. Baik, hanya itu saja jawaban dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.